Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan berjumpa dalam sebuah pergumulan mengenai firman Tuhan saat ini. Walaupun kita sibuk dengan pekerjaan dan keseharian kita, namun biarlah kita selalu memiliki kerinduan untuk bergumul dengan firman Tuhan. Saat ini kita akan bergumul dengan kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal yang ke-24 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, perikopnya ialah penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Saya membacakan ayat yang ketiga bagi kita. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saya membuat tema renungan bagi kita ialah rencana Tuhan di balik sebuah pilihan. Sekali lagi, rencana Tuhan di balik sebuah pilihan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, pernahkah dalam hidup ini kita salah pilih? Atau dalam kehidupan kita terlanjur memilih sesuatu yang salah? Lalu, menyesalkah kira-kira kita dengan hal itu? Atau kita sudah menikmati saja, atau kita bersedia memperbaiki, merubah yang salah itu, mengusahakannya, mengupayakannya menjadi baik dan bertobat. Di balik pilihan hidup ada resiko, ada konsekuensi, baik itu pilihan baik maupun pilihan buruk. Yeremia diberi penglihatan mengenai dua keranjang buah ara. Satu keranjang itu isinya baik, dan satu lagi keranjang isinya buruk atau jelek. Dan Tuhan langsung menerangkan arti penglihatan itu kepada Yeremia kala itu. Dan keranjang satu menggambarkan bagian Israel yang diangkut dalam pembuangan ke Babel, zaman pemerintahan Raja Babel yaitu Nebukadnezar. Nah, di sana mereka akan ditempa, dididik, dibentuk Tuhan, diubah Tuhan menjadi baik, untuk dibawa kembali dari pembuangan dan diberkati untuk menjadi berkat ketika mereka mengalami pertobatan. Kemudian keranjang kedua, bagian dari Israel yang tetap tinggal di Yerusalem dan bagian dari Israel yang memilih menetap tinggal di Mesir. Di antaranya ada Raja Yehuda yaitu Zedekia, pemuka dan sisa-sisa Israel. Dan memilih memberontak, tidak mau taat kepada Tuhan, melawan Tuhan, tidak mau diproses, mengikuti arus yang jahat. Kemudian mereka akan menjadi binasa, dilenyapkan dan dimusnahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berefleksi dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Apa hal yang baik yang dapat kita pelajari, yang dapat kita teladani, yang dapat kita ambil sebagai pedoman hidup mengenai kebenaran firman Tuhan? Mari yang pertama,
Yeremia dikaruniai penglihatan untuk melihat rencana terbaik Allah atas umat yang dibinanya. Dan di sini kita melihat bahwa Yeremia memilih menjadi hamba Allah yang taat. Meski beban sebagai pimpinan rohani, umat yang keras kepala begitu berat baginya sebagai seorang hamba Allah dan sebagai pemimpin umat. Kesetiaan Yeremia menjadi teladan nyata bagi kita. Bahkan kita seorang hamba Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, dan sebagai siapapun kita yang dipercayakan Tuhan perkara-perkara hidup di dalam dunia ini. Mari kita belajar dari kesetiaan Yeremia, bahwa ketaatan kepada Allah adalah hal yang mutlak dilakukan apapun resikonya. Dan Tuhan punya rencana terbaik di balik setiap ketetapan-ketetapan yang Ia buat dalam kehidupan umatnya. Kemudian yang kedua, umat Israel adalah umat yang keras kepala. Oleh sebab itu Tuhan perlu mendidik mereka. Tetap rupanya ada yang memilih keras. Tidak mau dipimpin, dididik, tidak mau ditegur, tidak mau diajak baik. Tetap masih bertahan dengan perilaku dosa dan memilih jalan untuk mengikuti arus yang jahat. Tetapi ada juga yang masih bisa diperbaiki, ya. Buah ara keranjang 1 dibuang ke Babel, ya. Israel, simbol dari Israel yang dibuang ke Babel untuk ditempa menghasilkan Israel yang tangguh, terdidik, setia, benar, dan taat. Kemudian buah ara di keranjang 2 menyimbolkan Israel yang melawan Tuhan, Israel yang memberontak, Israel yang gak mau dibentuk, Israel yang bersikeras dengan pilihan salah dan tidak mau memperbaiki diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita manusia ini memang hidup sebagai manusia yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang bersalah kepada Tuhan. Mungkin juga kita sedang pada pilihan hidup yang terlanjur salah, atau terlanjur salah memilih jalan kehidupan, jahat di mata Tuhan, atau bahkan kita pernah menjadi orang yang begitu jahat di mata Tuhan. Namun kita bisa pilih apakah kita mau ikut proses Tuhan seperti Israel yang ada di keranjang 1, ya, contoh, atau yang diumpamakan sebagai buah ara di keranjang 1, yang mau dibentuk, yang mau ditempa, yang mau diperbaiki, yang mau diubah, yang mau bertobat dan mau taat kepada Tuhan. Kita punya kesempatan mengalami berkat dan kebahagiaan. Itu adalah hasil dari pilihan kita ketika kita memilih menjadi baik, menjadi benar, mau memperbaiki diri. Namun jika kita manusia berdosa tapi tetap memilih hidup dalam dosa, diingatkan, diberi kesempatan tetap tidak pernah peduli, maka bagiannya adalah kebinasaan. Di balik setiap pilihan hidup ada resiko. Kembali lagi ke tema awal, kita pilih baik, prosesnya tidak selalu nyaman, ya. Walaupun kita sudah memilih hal baik, prosesnya tidak selalu nyaman, tidak selalu mudah. Tetapi kita percaya bahwa kita akan menuai yang baik ketika kita telah melakukan dan memilih jalan yang baik. Amin. Kita akan menghasilkan dan menuai kebaikan dari kebaikan yang kita mulai. Kemudian di balik pilihan yang buruk demi kenyamanan sementara, pada akhirnya juga akan binasa karena pilihan yang buruk tidak mau memperbaiki diri, melawan dan memberontak.
Karena pada hakikatnya bahkan firman bersaksi kepada kita bahwa rancangan Tuhan bagi orang benar adalah berkat dan kehidupan kekal. Sekali lagi katakan amin Bapak Ibu saudara-saudaraku. Namun rancangan Tuhan bagi orang fasik adalah kebinasaan. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat kita gumuli. Mana pilihan kita? Tentukan pilihanmu. Saya berharap kita semua memilih yang baik. Meskipun prosesnya tidak selalu mudah, tidak selalu gampang, bahkan mungkin berat. Tapi percayalah, kalau kita memilih baik, kita memilih untuk taat, kita memilih jalan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh untuk selama-lamanya. Ia akan mengangkat, Ia akan memberkati, memelihara, dan menjamin kehidupan umatnya. Seperti Israel kala itu. Kasih yang sama bagi umat Tuhan yang mau taat, hidup kepada Allah di masa kini. Tuhan memberkati kita sekalian, memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan, jika Engkau berkenan, ampunilah kami yang berdosa ini, kami yang tidak sempurna ini. Namun izinkanlah kami untuk memiliki kesempatan memperbaiki diri, memperbaiki yang salah. Ajaklah kami kembali Tuhan untuk menemui hadirat-Mu. Tidak memilih memberontak, tidak memilih arus yang jahat, arus yang tidak benar, hanya karena kenyamanan sementara, hanya karena cari aman. Tetapi sesungguhnya pada akhirnya kami binasa. Kami ingin hidup dalam hadirat-Mu, mengalami berkat-Mu. Dan biarkanlah juga Tuhan, jika Engkau berkenan, kami siap dibentuk untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati seluruh warga jemaat-Mu Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pelayanan persekutuan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun pergumulan mereka hari ini, apapun pergumulan mereka dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka alami, izinkan Tuhan mereka tetap berjalan dalam hadirat-Mu. Roh-Mu menyertai kami sekalian. Ini hidup kami Bapa. Berkati gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu. Teguhkan setiap hati. Dalam setiap perkara kehidupan, tuntunlah kami supaya kami tidak salah memilih jalan kehidupan. Dan berikan kami hati yang besar, jiwa yang besar, untuk mau koreksi, untuk mau memperbaiki diri, mau bertobat, sehingga Engkau berkenan dengan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat kebersamaannya, bersama-sama bergumul dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Shalom.